Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Selamat datang kembali di channel Lingkaran Misteri bersama saya Untung Prasetyo, yang pada kesempatan ini akan membawakan sebuah kisah yang masih menjadi bagian dari laku lampah Warijan. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk memberi dukungannya dengan menekan tombol subscribe serta tombol like-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya dan bantu share link video ini sebanyak-banyaknya agar channel Lingkaran Misteri dapat terus berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Sejak kecil Sarpajaya hidup di bawah bayang-bayang kelir wayang purwa. Dia tumbuh dalam rumah kecil yang dindingnya selalu menampung gema suara gamelan. Malam-malamnya dihabiskan dengan duduk di belakang Sang Bopo, yang merupakan seorang dalang wayang kuno yang namanya disegani karena kelihayannya membawakan kisah-kisah besar dengan nafas spiritual yang dalam. Disinilah Sarpajaya mulai mengenal dunia yang tidak hanya terbuat dari kulit, belencong, dan kayon, tapi juga dunia lain yang berlapis-lapis yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang memiliki kepekaan batin. Sarpajaya mulai berlatih sejak usia sangat muda. Dia mempelajari cara membaca tanda-tanda alam, mendengarkan bisikan halus yang kadang muncul di sela-sela malam, dan merasakan getaran yang datang dari benda-benda sakral milik ayahnya. Semua terasa alami baginya. Dunia gaib bukan sesuatu yang asing, tapi sudah menjadi bagian dari hidupnya sehari-hari. Semakin dewasa, kecerdasan batinnya berkembang lebih cepat daripada fisiknya. Dia mulai menjalani bermacam laku topo, seperti pati geni, topo pendem, dan berpuasa mutih, hingga menjalani laku ngerokot yang membuat kulitnya tampak mengeras dan memunculkan pancaran energi biru. Setiap laku itu ditempuh bukan sekedar untuk mencari kesaktian, tetapi untuk menguatkan dirinya agar kelak mampu melanjutkan tugas Sang Bopo, baik sebagai dalang maupun penjaga ilmu-ilmu warisan keluarganya. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang menunggu dalam senyap. Sang Bopo yang selama puluhan tahun berdiri sebagai dalang sekaligus penjaga pusaka wayang, ternyata menyimpan musuh lama dari dunia kelam. Musuh yang tidak pernah benar-benar musnah, musuh yang hanya terperangkap, terluka, dan menunggu tubuh sang dalang mulai menua untuk kembali menagih dendam. Dan ketika kekuatan batinnya melemah, celah sekecil debu pun cukup bagi kegelapan itu untuk masuk. Ketika usia Sarpajaya menginjak 20 tahun, Sang Bopo jatuh sakit tanpa tanda-tanda yang dapat dijelaskan oleh pengobatan biasa. Tubuhnya tampak seperti dihisap oleh sesuatu yang tidak terlihat. Suhu tubuhnya turun saat matahari terik, tapi panas membara pada malam hari. Kulit di bagian dada dan punggungnya muncul guratan hitam memanjang seperti tulisan kuno yang tak berujung, seolah ada sesuatu yang sedang menandainya dari dalam. Semakin hari, tubuh Sang Bopo terlihat semakin melemah. Nafasnya menjadi berat, bukan seperti orang yang menua, tapi seperti seorang yang sedang dipaksa bertahan oleh sesuatu yang mencengkram nyawa dari dalam. Pada malam-malam tertentu, ketika angin berhenti bergerak dan suara jangkrik lenyap begitu saja, guratan hitam di dada dan punggungnya tampak berdenyut pelan, seperti urat hidup yang mencoba keluar menembus kulit. Sarpajaya yang masih muda namun sudah ditempa dengan berbagai laku kebatinan, merasakan ada yang tidak wajar. Setiap kali dia mendekati tubuh Sang Bopo, hawa dingin menyergap telapak tangannya. Berbeda dari dingin biasa, dingin itu seperti berasal dari ruang yang tidak seharusnya ada di tubuh manusia.
Pada malam ketujuh sejak sakit itu datang, sesuatu berubah. Sang Bopo terbangun dengan mata terbelalak, namun tidak sepenuhnya sadar. Bibirnya bergerak tanpa suara, membentuk kata-kata yang tidak dipahami manusia. Ruang tempatnya berbaring bergetar sangat halus, seakan udara dan tanah di sekitarnya ikut mendengarkan kalimat-kalimat gelap yang seharusnya tidak pernah diucapkan. Sarpajaya meraih tangan ayahnya mencoba menenangkan, tapi seketika itu juga dia merasakan hantaman energi yang tidak dikenal, energi yang sangat kelam dan terus berdengung seperti ribuan bisikan makhluk gaib yang terputus dari dunia nyata. Tidak hanya itu, sekilas dia melihat bayangan hitam merambat dari tubuh sang Bopo, memanjang seperti akar kering yang seolah sedang mencari mangsa baru. Sarpajaya tahu, ini bukan penyakit biasa, bukan pula santet kiriman biasa dari para pesaing di dunia pedalangan. Ini adalah serangan yang jauh lebih kuat dan lebih dalam. Serangan dari ilmu yang lebih kuno daripada ilmu-ilmu yang pernah diketahuinya. "Istirahatlah, Le. Biar Simbo yang menjaga Bopo," ujar sang ibu sambil menepuk pundak Sarpajaya. "Tidak, Mbok. Aku tidak mungkin dapat memejamkan mata di saat Bopo sedang tersiksa seperti ini," balas Sarpajaya dengan wajah datar. "Dengar, Le. Bopomu pernah berpesan, jika suatu saat ada kejadian seperti ini, kita diminta untuk mengikhlaskan saja," ujar sang ibu yang membuat Sarpajaya tersentak mendengarnya. "Bopo tidak ingin ada dendam dari pertikaian lamanya, Le. Selain itu, keinginan terbesarnya hanyalah menjadikanmu sebagai penerusnya, yaitu menjadi seorang dalang yang melestarikan kebudayaan kita," imbuh sang ibu menjelaskan. Sarpajaya hanya terdiam mendengarkan apa yang dikatakan oleh ibunya. Diam yang ditunjukkannya bukanlah diam dalam kepatuhan, namun agar sang ibu tidak terus larut memikirkan semua permasalahan yang sedang mereka hadapi. Malam itu di luar rumah, suasana terasa berbeda dari biasanya. Ada hawa aneh yang membawa angin dingin serta aroma khas dari makhluk tak kasat mata. Sarpajaya yang duduk di serambi rumahnya tiba-tiba dikejutkan dengan pusaran angin yang meliuk dengan pola aneh, seperti menari di sekitar dinding bambu. Malam itu, Sarpajaya merasakan secara jelas bahwa batas antara alam manusia dan dunia kelam sudah robek, bukan oleh kecelakaan, tapi oleh sesuatu yang memang menghendakinya. Dan di tengah kekacauan kecil itu, untuk pertama kalinya Sarpajaya menyaksikan sebuah fenomena aneh yang baru pertama kali dilihatnya secara langsung. Dari balik kegelapan malam, muncul kabut hitam yang bergerak pelan dan mulai memadat. Beberapa saat kemudian, dari balik kabut, muncul sosok lelaki tua berpakaian serba hitam. Tubuhnya terlihat seperti manusia biasa, namun memendarkan asap hitam yang memancarkan sebuah kekuatan besar. Sosok itu perlahan mulai mendekat ke arah Sarpajaya yang membuat tubuhnya terasa kaku dan sulit untuk digerakkan. "Kau tidak perlu takut, Nger. Aku datang bukan untuk mencelakaimu, tapi aku datang untuk memberitahu tentang apa yang sedang menimpa Bopomu," ujar sosok makhluk gaib tersebut. Iya, Mbah," jawab Sarpajaya dengan tubuh gemetar. "Dengarkan aku baik-baik, Nger. Guratan hitam di tubuh Bopomu bukanlah gejala serangan gaib biasa, tapi itu adalah sebuah tanda yang hanya muncul pada korban ilmu hitam yang sangat berbahaya. Ilmu itu disebut dengan Wisamurka, santet yang bekerja bukan dengan menusuk tubuh, tetapi dengan memakan jiwa korbannya dengan perlahan, menggerogoti ingatan, dan meninggalkan korbannya sebagai bayang-bayang kosong sebelum mati," ujar sosok makhluk itu menjelaskan. "Wisamurka," gumam Sarpajaya seolah tidak percaya. "Bukankah ilmu itu sudah lama musnah, Mbah?"
Tanya Sarpajaya sambil menatap ke arah sosok makhluk berwujud lelaki tua itu. Lalu siapakah panjenengan ini? Dan mengapa panjenengan ingin membantu kami, Mbah? Tanyanya lagi penasaran. Aku adalah salah satu makhluk perewangan Simbah Buyutmu, Ger. Namaku Kumborekso, dan aku tahu tentang ilmu Wisamurka serta ilmu lain yang dapat menandinginya. Ujar sosok Kumborekso menjelaskan. Jika kau ingin bopomu sembuh dan terbebas dari cengkraman Wisamurka, carilah sumber kalabendu yang bernama Pralaya Sukma. Karena hanya kekuatan itu yang mampu melawan Wisamurka. Imbuh sosok itu lagi dengan tegas. Mendengar apa yang dikatakan oleh Kumborekso, Sarpajaya hanya terdiam. Namun, di balik semua itu, gejolak dalam jiwanya bangkit perlahan. Dia tidak menyangka jika ilmu yang pernah diceritakan oleh Sang Bopo sebagai sesuatu yang tidak boleh disentuh, serta tidak boleh dipanggil dan bahkan tidak boleh dipikirkan masih ada. Dan kini dia dipaksa untuk mencarinya. Di sisi lain, Sarpajaya tahu jika ilmu hitam yang telah menyentuh ayahnya berasal dari musuh yang selama ini sembunyi dalam bayang-bayang ketenarannya sebagai seorang dalang. Musuh yang bukan hanya kuat, tapi juga sangat ingin memastikan keluarga mereka musnah sepenuhnya. Pada titik itu, Sarpajaya menyadari satu hal. Jika dia tidak bertindak lebih jauh, maka dalam hitungan hari, sang ayah bukan hanya mati, tetapi juga hilang sebagai sukma, tanpa kesempatan kembali. Selain itu, ancaman akan kembali datang untuk menghapus sejarah keluarganya. Pilihan ada di tanganmu, Ger. Ucap Kumborekso yang tahu jika Sarpajaya sedang mempertimbangkan semua. Kemana aku harus mencari sumber kalabendu itu, Mbah? Tanya Sarpajaya dengan penuh keyakinan. Hutan Palarang. Carilah sebuah tempat di mana cahaya tidak pernah ada. Pungkas sosok Kumborekso yang perlahan menghilang dari pandangan Sarpajaya. Setelah sosok Kumborekso lenyap bersama sisa kabut hitam yang terurai pelan, halaman rumah kembali diselimuti sunyi yang begitu dalam. Suara binatang malam tidak terdengar, bahkan angin seolah ikut berhenti. Sarpajaya berdiri lama di serambi rumah, tubuhnya diam tapi batinnya bergerak seperti pusaran air yang menelan dirinya sendiri. Hawa dingin dari arah dinding kayu tempat Sang Bopo terbaring terasa semakin menusuk. Bukan hanya ke kulit, tapi ke urat-urat pikiran yang membuatnya sulit membedakan mana ketakutan, mana keberanian, dan mana keputusasaan. Dia tahu satu hal, batas waktu semakin menyempit. Guratan hitam di tubuh Sang Bopo seperti akar kelam yang setiap malam menjadi lebih hidup. Jika dia hanya terus menunggu, guratan itu mungkin akan segera berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa ditarik. Malam itu dengan perasaan yang tidak menentu, Sarpajaya masuk kembali ke dalam kamar tempat Sang Bopo terbaring lemah. Dia duduk di samping tubuh lelaki tua itu, menatap wajah yang selama ini menjadi pusat hidupnya. Sang Bopo tampak semakin pucat, seperti kayon tua yang kehilangan warna. Namun, di balik ketenangan wajah itu, ada riak-riak halus yang menyiratkan bahwa jiwanya sedang ditarik oleh kekuatan yang tidak diketahui sumbernya. Sarpajaya membungkuk pelan, menyentuhkan dahinya pada punggung tangan Sang Bopo. Ada hawa dingin yang asing, tetapi juga guratan hangat yang masih tersisa. Seolah Sang Bopo berusaha bertahan, meski tubuhnya sendiri sudah tidak mampu menopang hidupnya. Ketika Sarpajaya bangkit, langit di bagian timur mulai memerah samar. Dia menghela nafas panjang sambil terus menundukkan kepala, dan dengan tekad yang dipaksa tumbuh dari keputusasaan, dia memilih untuk pergi mencari sesuatu yang sangat terlarang, sumber kalabendu yang bernama Pralaya Sukma. Sarpajaya melangkah keluar rumah ketika embun masih menempel pada ujung dedaunan. Langkah awalnya terasa berat,
bukan karena ragu, tetapi karena setiap jejak kakinya kini menyimpan harapan terakhir dari keluarganya. Hutan Palarang berada jauh di timur laut, di balik dua bukit kecil yang jarang dilewati orang, karena tempat itu dianggap tidak pernah menerima cahaya. Bukan karena tertutup pepohonan, tapi karena ada wilayah di dalamnya yang tidak mengenal siang. Sebuah tanah yang dibiarkan kosong, bahkan oleh pelaku spiritual. Jalan setapak yang dilalui Sarpajaya memanjang seperti garis yang tidak lagi menuju ke satu arah. Hawa di sekelilingnya berangsur berubah, burung-burung pagi tidak terdengar, dan kabut yang biasanya menipis menjelang matahari terbit justru semakin menebal. Di kejauhan, pepohonan jati berdiri seperti bayangan-bayangan tua yang menunggu sesuatu. Semakin jauh dia melangkah, semakin jelas dia merasakan bahwa hutan Palarang bukan tempat yang dapat ditempuh hanya dengan tenaga fisiknya saja, tapi ada sesuatu di dalamnya yang seakan telah mengetahui kedatangannya sebelum dia memulai perjalanan. Angin bertiup dari arah hutan membawa suara halus yang tidak sepenuhnya seperti suara manusia. Bukan ancaman, tapi juga bukan sapaan. Hanya sebuah isyarat bahwa batas dunia yang dia kenal sedang perlahan dilewati. Dan ketika Sarpajaya menapaki tanah yang mulai menghitam oleh lembab yang tidak biasa, dia tahu bahwa perjalanan sejatinya baru saja dimulai. Dia belum melihat dan merasakan apapun, namun satu hal sudah pasti: di dalam gelap hutan Palarang, kebenaran tentang Pralaya Sukma tidak hanya menunggu untuk ditemukan, tetapi juga akan menuntut harga. Saat langkahnya masuk lebih jauh ke dalam hutan Palarang, batas cahaya mulai menghilang. Matahari yang tadi berusaha menembus dari balik pepohonan kini lenyap sepenuhnya, seolah ditelan oleh lapisan kegelapan yang menggantung di dalam hutan. Tidak ada burung, tidak ada serangga, bahkan suaranya sendiri terasa ditelan sebelum sempat bergaung. Sarpajaya tahu jika tempat ini bukan hanya sekedar hutan, tapi ini adalah wilayah yang menyimpan kekuatan-kekuatan kuno, tempat di mana sisa-sisa dari ilmu yang tidak lagi diajarkan masih ada dalam diam. Setiap hembusan nafasnya membawa hawa dingin yang berasal dari sesuatu yang sudah ada jauh sebelum manusia menamai tanah ini Palarang. Dia terus melangkah, tenaganya tidak berkurang, tapi detak jantungnya perlahan mengikuti irama hutan yang seolah memaksanya menyelaraskan diri. Di beberapa titik, tanah bergelombang seperti pernah terbelah, kemudian disatukan kembali oleh akar-akar tua yang tumbuh saling melilit, seakan mengunci sesuatu di bawahnya. Semakin dalam dia masuk, semakin jelas dia merasakan ada tanda-tanda yang berbeda dari hutan biasa. Ada titik-titik gelap seperti jelaga yang menempel di batang pohon, membentuk tanda yang tampak seperti arahan, namun juga bisa menjadi sebuah peringatan. Tanda itu jelas tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi oleh sesuatu yang ingin menunjukkan jejaknya tanpa pernah menampakkan diri. Langkah Sarpajaya berhenti ketika dia mencapai bagian hutan yang tampak lebih sunyi dari bagian manapun. Tanah di tempatnya berada tidak berwarna coklat gelap atau hitam lembab, tetapi seperti abu yang pekat, seolah bekas pembakaran yang tidak pernah padam. Udara mengental, dan di tengah keheningan itu ada perasaan samar seolah seseorang atau sesuatu sedang memperhatikannya dari balik gelap yang belum tersingkap. Dia tidak melihat siapapun, tetapi dia tahu jika dia tidak sendiri. Ada sentuhan halus di batas pendengarannya, tidak berupa suara tapi berupa dorongan batin. Dorongan itu tidak mengarah keluar, melainkan semakin menuntunnya ke tengah hutan, menuju sesuatu yang seakan menjadi pusat dari seluruh kegelapan itu. Di kejauhan, samar-samar terlihat sebuah celah di antara pepohonan besar yang berdiri seperti penjaga. Celah itu tidak alami, seolah dua pohon telah dipaksa untuk tumbuh saling menghadap, menciptakan lorong yang menelan cahaya. Dari lorong itu tidak keluar angin,
namun ada tarikan halus seperti panggilan dari kedalaman bumi. Sarpajaya melangkah mendekat, dan semakin dia dekat, tanah di bawahnya mulai berdenyut perlahan. Getaran halus itu bukan gempa kecil, tapi seperti detak sesuatu yang tertidur lama dan kini perlahan terbangun. Cahaya matanya menangkap bayangan tipis yang bergerak di balik celah itu. Tidak seperti binatang, tidak pula seperti manusia, tetapi lebih seperti sisa-sisa bentuk yang berusaha mengingat wujud aslinya. Ketika dia melewati celah itu, hutan di belakangnya terasa memutus hubungan dengan dunia luar. Udara berubah menjadi jauh lebih berat, cukup untuk membuat paru-parunya harus bekerja lebih keras. Di hadapannya, pepohonan tampak lebih tua, lebih tinggi, dan lebih diam. Tidak ada suara di tempat itu, seolah tanah menyerap setiap bunyi yang menyentuhnya. Dan di tengah kegelapan yang semakin pekat, Sarpajaya melihat sesuatu yang tidak mungkin terlewatkan. Sebuah pohon besar yang kulit batangnya menghitam sempurna. Dari celah-celah kulitnya menguap kabut tipis yang bergerak perlahan, membentuk pusaran halus yang tidak pernah berhenti. Di bawah pohon hitam itu, Sarpajaya berdiri mematung. Denyut halus dari dalam tanah semakin terasa, merambat dari ujung telapak kakinya hingga mencapai pusat batinnya. Denyut itu tidak menyakitkan, namun seperti mengetuk pintu batinnya, seolah memanggil nama yang hanya didengar oleh mereka yang berani masuk ke balik tabir gelap. Kabut di sekitar akar pohon hitam itu berputar perlahan, lalu mengeras menjadi lingkaran yang bentuknya tidak jelas. Pada mulanya hanya bayangan, lalu semakin memadat, hingga akhirnya menjelma menjadi sosok yang pernah dijumpai Sarpajaya di rumahnya malam itu. Sosok itu tidak lain adalah Kumboro Rekso yang muncul dari balik kabut seperti seseorang yang keluar dari tempat persembunyiannya. Tubuhnya tetap berwujud lelaki tua berpakaian hitam, namun di tempat ini dia tampak jauh lebih jelas dan lebih kokoh, seolah hutan itu sendiri mengakui keberadaannya. Asap hitam yang mengelilinginya tidak lagi hanya memendar, tapi kini dia bergerak mengikuti detak pohon hitam di belakangnya. Sarpajaya tidak terkejut, tetapi tubuhnya menegang. Di tempat itu, kemunculan Kumboro Rekso bukan sekedar penampakan, tapi itu adalah pertanda bahwa sesuatu yang lebih gelap siap untuk disingkap. Sosok Kumboro Rekso berdiri diam sejenak, seperti sedang mendengarkan sesuatu dari tanah di bawahnya. Lalu dia bergerak, melangkah pelan mengitari lingkaran tanah gelap yang membentuk cekungan itu. Setiap langkahnya membuat kabut di sekelilingnya bergerak seperti air yang sedang terusik. Sarpajaya hanya memperhatikan sesuatu yang perlahan berubah dari makhluk perewangan itu. Energinya tidak lagi sekedar menandakan kedatangan, tetapi seperti bagian dari hutan itu sendiri. Pohon berkulit hitam itu perlahan retak, dan dari retakannya keluarlah bayangan-bayangan tipis yang menjalar seperti akar, menyebar ke tanah lalu berhenti tepat di ujung kaki Sarpajaya. Kumboro Rekso menghentikan langkahnya. Kabut yang mengelilinginya lalu turun sedikit, seolah tunduk pada sesuatu yang tidak terlihat. Hening panjang menguasai hutan, udara berhenti, bahkan gerak kabut pun seperti membeku. Di tengah keheningan itu, Kumboro Rekso mengangkat tangannya pelan, menunjuk ke arah cekungan tanah hitam. Tanpa suara, tanpa kata, namun dengan makna yang merambat kuat ke dalam batin Sarpajaya. Dan disinilah permulaan dari sesuatu yang selama ini hanya dibicarakan dalam cerita turun-temurun dimulai. Kau sungguh beruntung, Ger. Kau bisa sampai ke tempat ini tanpa melakukan ritual apapun dan laku topo yang berat, ujar sosok Kumboro Rekso dengan wajah yang terlihat sangat tegas. Lalu apa yang harus aku lakukan, Bah? Tanya Sarpajaya dengan penuh keyakinan. Sekarang bersiaplah untuk mendapatkan seluruh kekuatanku, Ger. Bukan hanya ilmu Pralaya Sukma, tapi ajian-ajian lain
yang sangat ditakuti oleh para pelaku spiritual, jawab Kumboro Rekso mantap. Kabut di tempat Sarpajaya dan Kumboro Rekso berada tiba-tiba turun lebih pekat, seolah menutup ruang di antara dunia manusia dan dunia gaib. Tanah hitam di depan keduanya bergetar pelan, memunculkan alur-alur retakan yang bercahaya redup. Dari retakan itu, menjalar garis-garis tipis seperti akar, membentuk lingkaran yang perlahan menelan bayangan Sarpajaya ke dalam pusaran kegelapan. Sarpajaya menegakkan tubuhnya tepat di tepi cekungan tanah hitam. Hawa yang keluar dari tempat itu tidak berhembus seperti angin, tapi bergerak pelan seperti sesuatu yang hidup. Kumboro Rekso berdiri tegak di depannya. Cahaya hitam yang mengelilingi tubuhnya memadat seakan berubah bentuk. Dalam satu momen yang sulit dijelaskan, batas antara tubuh perewangan itu dan udara di sekitarnya mulai menghilang. Kabut hitam yang semula melayang di sekelilingnya menarik diri ke satu titik, menyatu dengan wujud Kumboro Rekso, hingga tubuhnya tampak seperti bayangan pekat tanpa bentuk pasti. Sarpajaya merasakan tekanan yang semakin kuat dalam rongga dadanya, seperti jantungnya dipaksa mengikuti ritme yang bukan miliknya. Lalu, tanpa peringatan, bayangan pekat itu melesat ke arah Sarpajaya. Tubuhnya tersentak keras, ujung matanya terasa seperti ditarik keluar dari tengkoraknya. Rasa panas menembus bola matanya dari dalam, membuat pandangannya berubah menjadi kilatan merah gelap. Kelopak matanya bergetar keras, seolah ada sesuatu yang memaksa dirinya melihat dunia lain yang menekan masuk tanpa permisi. Rasa itu menjalar ke telinganya, seperti tekanan kuat yang membuat gendang telinga mendengung. Tidak ada suara, namun telinganya dipenuhi getaran kasar seperti logam beradu. Getaran itu bergerak ke dalam, memukul syaraf pendengarannya berkali-kali hingga dia kehilangan keseimbangan. Hidungnya mulai terasa berat, rongga di dalamnya seperti dipenuhi asap tebal yang panas namun tidak terhirup. Setiap tarikan nafas menjadi siksaan karena aliran udara tidak lagi masuk secara wajar. Ada sesuatu yang bergerak naik dari lehernya menuju pangkal hidung, menekan jalur pernafasan seperti akar yang merayap dan mencari tempat. Tekanan kemudian turun ke tenggorokannya, membuat Sarpajaya menunduk paksa. Tubuhnya bergetar saat jalur nafasnya seperti dibakar dari dalam. Tidak ada api, namun panasnya seperti besi merah yang ditempelkan pada kulit tubuh. Rasa itu meluas ke dada, hingga jantungnya berdebar tidak beraturan. Bukan karena rasa takut, tetapi karena ada dorongan lain yang memaksa organ itu bergerak mengikuti irama yang asing. Saat rasa itu mencapai tangannya, jari-jarinya kaku seketika. Setiap ruasnya seperti dipelintir dari dalam. Tulangnya terasa direnggangkan, tetapi kulitnya tetap menahan bentuknya. Dari ujung jari, naik rasa dingin yang kontras dengan panas di dadanya. Dingin itu merayap cepat ke lengan, membuat Sarpajaya kehilangan kendali sesaat atas gerak tubuhnya sendiri. Setelah itu, kakinya kemudian dihantam oleh rasa yang serupa. Telapak kakinya berdenyut keras, seperti tertindih batu runcing. Sarpajaya mencoba bertahan, namun rasa itu memanjat ke betis dan lututnya, memberi sensasi seolah persendiannya dipukul dari dalam. Tubuhnya bergetar keras, memaksanya berlutut meski dia mencoba melawan. Dalam semua rasa sakit itu, satu hal yang paling terasa, sesuatu sedang masuk bukan hanya ke dalam tubuhnya, tetapi ke seluruh aliran tenaganya. Kumboro Rekso tidak sekedar mendekat, tapi dia menyatu, menembus tulang, darah, dan sukma Sarpajaya secara perlahan, lalu mengisi setiap ruang kosong di dalamnya. Ketika tekanan itu mencapai puncaknya, tubuh Sarpajaya tersentak sekali lagi. Punggungnya menegang seperti ditarik dari dua arah. Urat-urat di lehernya menonjol, wajahnya memucat, namun matanya tetap terbuka. Cahaya hitam yang tadi mengepul dari hutan kini berputar mengelilingi tubuhnya seolah mengunci proses itu agar tidak berhenti. Lalu,
Dalam satu hentakan semuanya masuk. Sekujur tubuhnya merasakan guncangan besar. Rasa sakit itu memuncak, menembus batas toleransi manusia, namun tidak membuatnya pingsan. Kesadarannya justru dipaksa tetap hidup agar dia menerima setiap bagian dari perewangan itu tanpa menolak. Setelah beberapa saat yang terasa sangat panjang, rasa sakit itu mereda sedikit demi sedikit. Hawa baru menggantikan hawa panas dan dingin menjadi lebih sejuk dan lebih hidup. Tatapan Sarpajaya berubah. Pandangannya tidak lagi menangkap hutan semata, tetapi juga gerak halus di baliknya. Gerak yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang telah bersinggungan dengan kekuatan kelam. Di dadanya ada denyut baru, bukan denyut jantung, melainkan denyut kehadiran lain yang kini bersemayam dalam dirinya. Kumboro Rekso telah menyatu dan Sarpajaya bangkit dengan tubuh yang bukan lagi miliknya seutuhnya. Ketika tubuhnya kembali normal, Sarpajaya berdiri perlahan. Dia tidak merasa ringan ataupun kuat seperti kisah-kisah yang sering diceritakan oleh orang-orang tua yang juga menjalani laku tapa dan ritual. Perubahan yang dialami Sarpajaya justru menghadirkan rasa ketidaknyamanan. Penglihatannya menjadi terlalu tajam, yang membuat hutan yang sebelumnya tampak gelap kini terlihat penuh garis samar. Setiap batang pohon memiliki bayangan lain di baliknya. Bayangan yang bukan berasal dari cahaya, tetapi dari jejak keberadaan makhluk-makhluk yang pernah melintas. Ruang yang tadinya kosong kini selalu memiliki gerak kecil, seolah dia melihat dua lapisan dunia sekaligus. Pendengarannya juga berubah. Suara-suara kecil yang biasanya hilang di balik jarak kini terdengar jelas. Gerakan akar di bawah tanah, gesekan bulu serangga di antara dedaunan, bahkan getaran kecil pada batang pohon yang tertiup angin lemah, semua masuk bersamaan. Suara-suara itu tidak saling menumpuk, tapi berjalan beriringan, teratur, namun tidak alami. Nafasnya juga berbeda, setiap hembusannya terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang ikut bergerak di dalam dadanya, mengikuti irama jantungnya. Ada bagian dari dirinya yang kini bernafas bukan dengan paru-paru, melainkan dengan aliran batin yang menghubungkan tubuhnya dengan tanah di tempat dia berdiri. Ketika dia menggerakkan jari-jarinya, sendi-sendinya terasa lebih padat, seolah ada beban tipis yang menyelubungi tulangnya. Tenaganya meningkat, namun bukan tenaga yang ingin dilepaskan. Lebih mirip tenaga yang menunggu perintah dari sesuatu yang mengenal tubuh itu lebih lama daripada pemiliknya sendiri. Hawa di sekitar tubuhnya juga berubah, seperti merespon keberadaan baru dalam dirinya. Kabut hitam yang tadi menyelimuti Kumboro Rekso kini meresap menjadi bagian dari nafasnya, membuat suhu tubuhnya turun setengah lebih rendah dari manusia biasa. Itulah perubahan pertama yang dirasakan oleh Sarpajaya. Dia tidak lagi sendirian, karena di dalam tubuhnya ada sosok Kumboro Rekso yang bersemayam. Saat perubahan itu mencapai puncaknya, hutan Palarang memberi reaksi. Pohon-pohon di sekitarnya bergetar ringan, bukan oleh angin, melainkan oleh kehadiran baru yang memancar dari tubuhnya. Tanah hitam di bawah kakinya retak halus membentuk pola melingkar yang menyebar perlahan. Bayangan-bayangan tipis di antara akar pohon mengecil, lalu menghilang, seperti makhluk halus yang memilih menyingkir dari kekuatan yang kini mengalir di tempat itu. Akhirnya, setelah ratusan tahun aku berada dalam titik terlemahku, kini aku kembali mendapatkan tempat yang dapat mengembalikan seluruh kekuatanku, ujar Kumboro Rekso yang terdengar bergema dalam benak Sarpajaya. Apa maksud panjenengan, Bah? Aku tidak mengerti, ucap Tanya Sarpajaya sambil memandangi kedua tangannya dan memeriksa bagian depan tubuhnya. Saat ini aku hidup di dalam tubuhmu, Ger, dan aku akan memberikan seluruh kekuatan serta kesaktianku padamu.
kau bisa melakukan apapun tanpa bersusah payah menjalani laku topo dan berbagai macam ritual. Tapi kau harus memberikanku darah segar dari manusia yang belum memiliki dosa. Balas Kumboro Rekso menjelaskan. Lalu di mana Pralaya Sukma yang panjenengan katakan itu, Mbah? Tanya Sarpajaya kebingungan. Saat ini Pralaya Sukma ada dalam kehendakmu, Ger. Bukan cuma itu, banyak ilmu ajian lain yang kini kau miliki. Ada ajian Raga Muspra yang dapat mempersingkat jarak dan waktu ke tempat yang kau inginkan. Ada ajian Carumarta yang dapat melindungi tubuh fisikmu dari serangan senjata tajam. Dan masih banyak ilmu-ilmu lain yang dapat kau gunakan sesuka hatimu, Ger. Balas Kumboro Rekso menjelaskan. Baik, Mbah. Aku mengerti. Terima kasih untuk apa yang panjenengan berikan kepadaku. Dan sekarang antarkan aku pulang untuk mengobati Bopo, Mbah. Pinta Sarpajaya dengan tegas. Sarpajaya berdiri tegak di tengah lingkaran tanah hitam. Tubuhnya masih terasa asing bagi dirinya sendiri. Namun, kekuatan yang mengalir di dalam darahnya bergerak cepat, membentuk jalur-jalur panas yang menyatu dengan kehendaknya. Ketika dia menoleh ke arah jalan pulang, jarak hutan Palarang terasa berubah. Seolah bukan lagi rimba yang perlu ditempuh, melainkan ruang yang bisa dilipat hanya dengan niat. Begitu dia melangkah, udara di sekitarnya meliuk, membentuk tarikan kuat yang menyeret tubuhnya maju. Tanah, pepohonan, dan kabut hutan bergeser ke belakang seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Tubuhnya ringan, namun dunia di sekitarnya terasa bergerak terlalu cepat, menguji batas baru yang belum pernah dia miliki. Dan dalam sekejap, suara hutan Palarang menghilang, digantikan suara pekarangan rumahnya sendiri. Sarpajaya muncul di halaman rumah dengan langkah yang masih tersisa getaran dari perjalanan yang baru saja dia tempuh. Rumah itu berdiri muram, diterangi lampu minyak yang redup. Di dalamnya terdengar napas sang Bopo yang berat dan putus-putus, seperti seseorang yang sedang berjuang menahan sesuatu yang merasuk dari dalam. Sarpajaya masuk ke dalam rumah tanpa menunda. Dia langsung menuju ke kamar tempat sang Bopo terbaring kaku. Kulitnya pucat kebiruan, dengan guratan-guratan tipis yang menjalar dari dada hingga leher. Bau anyir yang tidak manusiawi menjalar dari tubuhnya. Bau khas dari ajian Wisamurka, racun gaib yang bekerja bukan pada daging, melainkan pada Sukma. "Kamu kemana saja, Le?" tanya sang ibu yang sangat terkejut dengan kedatangan Sarpajaya. "Aku dari hutan Palarang, Bo," balas Sarpajaya tenang, namun membuat sang ibu terkejut mendengarnya. "Nanti aku akan menceritakannya, Bo. Sekarang biar aku coba mengobati Bopo dulu," imbuh Sarpajaya sambil menganggukkan kepalanya. Begitu Sarpajaya mendekati tubuh sang Bopo, guratan hitam itu bergerak, seolah menyadari ada kehadiran kekuatan lain di sekitarnya. Guratan itu terlihat jelas, menggeliat seperti akar hidup yang sedang bertahan, dan membuat tubuh sang Bopo bergetar keras dengan nafasnya yang makin tidak teratur. Sarpajaya mengangkat kedua tangannya, energi dari dalam tubuhnya berkumpul cepat, mendorong panas yang menyakitkan ke sepanjang lengan. Urat-urat gelap yang muncul setelah penyatuan dengan Kumboro Rekso kini berdenyut kuat, memancarkan gelombang tipis yang merambat ke udara sekitar. Energi itu turun perlahan ke arah sang Bopo, bukan sebagai cahaya, melainkan sebagai tekanan halus yang memaksa ajian Wisamurka menampakkan bentuk yang sebenarnya. Guratan-guratan hitam pada tubuh sang Bopo tiba-tiba mengeras, membentuk pola seperti retakan kaca yang menyebar dari dada ke seluruh tubuhnya. Dari retakan-retakan itu muncul asap tipis berbentuk taring-taring kecil yang menggeliat dan mencoba menyerang balik.
bentuk itu bukan sekedar racun, tapi dia adalah kehendak jahat yang pernah dikirimkan seseorang dengan ilmu tinggi. Sarpajaya merapatkan kedua telapak tangan di dada Sang Bopo. Saat itu juga tubuh Sang Bopo melonjak dan kekuatan Wisamurka menyerang dari segala arah. Energi gelap itu berusaha mematahkan tekanan yang dia berikan, mencoba merasuk balik dan mengambil tubuh baru. Namun, kekuatan Pralaya Sukma bergerak lebih cepat. Gelombang panas dari tubuh Sarpajaya pecah, menyapu seluruh ruangan. Asap hitam Wisamurka menjerit tanpa suara, lalu terpaksa terkumpul di satu titik di atas dada Sang Bopo. Titik itu mengecil, berputar, lalu terlepas dari tubuhnya sebagai gumpalan gelap yang bergerak liar seperti hewan kecil yang panik. Sarpajaya menggenggam udara di depannya. Kekuatan yang dia miliki menarik gumpalan itu dengan paksa, membungkamnya dalam tekanan yang tidak bisa dilawan. Gumpalan Wisamurka mengecil, bergetar, lalu luruh menjadi debu hitam yang jatuh ke lantai tanpa suara. Tubuh Sang Bopo mereda, nafasnya kembali panjang dan tidak lagi berat. Guratan hitam yang menjalar di kulitnya memucat perlahan, lalu hilang seperti tinta yang terserap bumi. Sarpajaya berdiri diam, tubuhnya berdenyut dengan sisa energi yang masih liar di dalamnya. Rumah itu kembali tenang, namun ketenangan itu menyimpan kenyataan baru bahwa kini Sarpajaya memiliki sesuatu yang bahkan hutan Palarang pun takut kepadanya. Dan dengan kekuatan itu, dia telah memulai perjalanan yang tidak bisa lagi dia hindari. Ketika Sang Bopo benar-benar pulih, Sarpajaya merasa waktunya sudah tiba. Dia duduk di serambi depan memandangi tanah halaman yang lembab oleh hujan semalam. Sang Bopo ikut duduk di sampingnya, membawa ketenangan yang selalu menjadi cirinya. Namun, ketenangan itu membuat Sarpajaya semakin yakin bahwa dia tidak bisa menyembunyikan apapun lebih lama. Tanpa suara keras atau gerak berlebihan, dia mulai membuka seluruh kejadian yang dialaminya. Tentang pertemuan dengan sosok Kumboro Rekso, tentang perjalanan ke hutan Palarang, lalu saat Kumboro Rekso merasuk ke dalam tubuhnya, dan tentang bagaimana seluruh ilmu yang dulu dianggap musnah kini hidup kembali melalui dirinya. Dia menceritakannya perlahan, satu persatu, tanpa menambah atau mengurangi apapun. Sang Bopo mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tidak berubah, namun sorot matanya perlahan dipenuhi kekhawatiran yang dalam. Tangannya mengepal di atas lutut bukan karena takut pada Sarpajaya, melainkan pada beban yang kini harus ditanggung pemuda itu. Sarpajaya menjelaskan bahwa kini dia mampu merasakan energi yang tidak pernah dipahami manusia biasa. Bagaimana tubuhnya bereaksi terhadap niat buruk yang lewat di sekitar rumah, bahkan bagaimana dunia halus akan mengenalinya sebagai sesuatu yang perlu mereka jauhi. Dia juga menceritakan rasa sakit ketika Kumboro Rekso masuk ke dalam tubuhnya. Rasa yang hingga kini masih meninggalkan sisa panas setiap kali dia menggunakan sedikit saja dari kekuatan itu. Dan ketika semua selesai diungkapkannya, Sang Bopo menunduk lalu menatap anaknya tanpa sedikit pun kata. Dari raut wajahnya terlihat bahwa dia menerima kenyataan itu meski tidak sanggup untuk menyetujuinya. Ada rasa syukur karena hidupnya telah diselamatkan, tapi juga ada rasa takut terhadap harga yang harus dibayar oleh Sarpajaya. Semua sudah terjadi, Le, ujar Sang Bopo dengan wajah tertunduk. Maafkan aku, Bopo, balas Sarpajaya dengan wajah penuh penyesalan. Kau tidak perlu meminta maaf, Le. Justru Bopolah yang seharusnya berterima kasih kepadamu, ucap Sang Bopo dengan tatapan teduh. Tapi satu hal yang harus benar-benar kau jaga, Le. Jangan pernah kau memberi persembahan pada Kumboro Rekso dengan darah dari keluarga kita. Kau harus bisa menyiasati
dan mendapatkan nyawa dari manusia yang belum berdosa untuk makhluk itu," imbuh Sang Bopo dengan tegas. Perkataan Sang Bopo itu menggantung lama di udara. Sarpajaya menunduk, merasakan dua hal sekaligus: beban yang makin berat dan tekad yang perlahan menguat. Peringatan itu bukan sekedar nasihat seorang ayah, tapi batas yang tidak boleh disentuh sekalipun dia kini memiliki kekuatan yang mampu menundukkan ajian mematikan seperti Wisamurka. Sang Bopo bangkit perlahan, meninggalkan Sarpajaya sendiri di serambi rumahnya. Sarpajaya memejamkan mata, mencoba menenangkan getaran halus yang sejak tadi berdenyut dari dalam tubuhnya. Denyutan itu bukan berasal dari dirinya, melainkan dari sesuatu yang bersemayam di dalamnya, yang menjadi tanda tuntutan halus dari Kumboro Rekso mulai menunjukkan pengaruhnya. Hari-hari berikutnya, peringatan Sang Bopo terus terngiang setiap kali dia merasakan dorongan aneh dari dalam tubuhnya. Daya itu tidak datang sebagai suara, tetapi sebagai rasa haus yang aneh. Bukan haus pada air, melainkan haus pada energi hidup manusia yang bersih dari dosa. Terkadang, dorongan itu muncul seperti rasa panas di tenggorokan, terkadang berupa tekanan kuat di dada. Sarpajaya harus menahannya, mengekangnya agar tidak berkembang menjadi kehendak yang sulit untuk dikendalikan. Pada malam pertama setelah itu, Sarpajaya duduk sendirian di belakang rumah. Angin malah membawa bau lembab dari sawah, tapi di balik semua itu dia merasakan sesuatu yang lain. Dari batas desa ada aliran energi samar yang menandai keberadaan dunia halus yang mulai bergerak. Mereka tidak mendekat, namun sekedar menunjukkan diri. Di sisi lain, sumber tekanan itu semakin sering muncul. Sarpajaya mulai memahami bahwa Kumboro Rekso tidak sepenuhnya tertidur di dalam tubuhnya. Makhluk itu bertahan diam, menunggu, merasakan, dan sesekali menguji ketahanan jiwa Sarpajaya. Bukan dengan kata, tapi dengan dorongan-dorongan kecil yang seakan ingin melihat sampai mana batas kendalinya. Setiap malam, dorongan itu semakin tajam. Tubuh Sarpajaya memanas, nafasnya memburu, dan pandangannya pernah sesekali berubah gelap sebelum dia memaksa dirinya kembali sadar. Kekuatan itu ingin digunakan, ingin diberi makan, dan ingin melanjutkan siklus lama yang pernah menjadi bagian dari sejarahnya. Namun, Sarpajaya tetap bertahan. Dia menjaga diri sekuat mungkin agar tidak melampaui nasihat Sang Bopo, meskipun tekanan dari dalam makin kuat. Dia sadar bahwa satu langkah saja dia melakukan kesalahan, maka dapat membawa malapetaka bagi keluarganya sendiri. Hingga akhirnya pada malam ke-9, Sarpajaya tidak mampu lagi mengendalikan dirinya. Hawa panas dari dalam tubuhnya seperti mendorongnya untuk keluar rumah. Langkahnya terarah tanpa dia sadari, bukan berjalan, tetapi seperti ditarik oleh sesuatu yang mengenali kebutuhan barunya. Angin malam dingin, namun tubuhnya tetap terasa panas. Malam itu, desa dalam keadaan lengang. Lampu-lampu minyak sudah padam di sebagian besar rumah. Hanya cahaya redup dari langit mendung yang memberi bentuk pada jalan setapak. Sarpajaya melangkah menuju bagian desa yang jarang dia datangi. Sebuah area dekat pematang sawah tempat anak-anak kerap bermain di siang hari. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya merespon sesuatu yang mendekat. Dari kejauhan, terlihat seorang anak kecil berjalan sendirian sambil membawa sebatang obor. Anak itu tampak baru pulang dari rumah kerabat setelah acara kenduri. Dia tidak tahu bahwa seseorang sedang memperhatikannya dari balik gelap. Sarpajaya berhenti ketika dia melihat anak itu. Dorongan dari dalam tubuhnya melonjak. Rasa panas di dadanya berubah menjadi tekanan kuat yang membuat nafasnya tersengal. Telinganya berdengung dan pandangannya menyempit pada satu titik, yaitu pada anak manusia yang masih bersih tanpa dosa, yang akan menjadi tumbal sempurna. Namun, Sarpajaya tidak langsung bergerak. Ada perlawanan kecil dari dalam dirinya sendiri.
bagian yang masih memegang teguh ajaran Sang Bopo, tapi bagian lain terus menuntut hal sebaliknya. Dua kehendak itu bertabrakan di dalam tubuhnya, membuatnya bergetar hebat. Anak itu tiba-tiba berhenti, dia menoleh ke arah persawahan, mungkin karena mendengar sesuatu, namun tidak melihat apapun. Sarpajaya masih diam dalam kegelapan, tapi naluri baru dalam dirinya mendorongnya semakin kuat. Dan ketika anak itu kembali berjalan, Sarpajaya kehilangan kendali sesaat. Tubuhnya seperti bergerak dengan sendirinya. Dia melangkah cepat tanpa suara, lalu dalam hitungan detik, jarak antara mereka hilang seperti terhapus. Di tengah pematang yang sepi, Sarpajaya berdiri di belakang anak itu. Angin berhenti bergerak, malam menjadi hening. Rasa haus dalam tubuhnya memuncak menjadi sesuatu yang tak lagi bisa ditahan. Dan pada momen itu, kekuatan dari dalam dirinya mengambil alih tubuh Sarpajaya sepenuhnya. Tidak ada jeritan, tidak ada suara benturan, hanya lengkungan kabut yang turun sekejap, lalu kembali lenyap seperti tidak pernah ada. Pemangsa dan yang dimangsa menyatu dalam kegelapan. Dan ketika kabut tipis menghilang, Sarpajaya berdiri sendiri di atas pematang. Tubuhnya kembali dingin, nafasnya normal, dan bola matanya perlahan kembali pada warna aslinya. Di sela-sela kesadarannya, dia menyadari satu hal, dorongan itu telah reda dan tubuhnya kembali tenang. Dan di saat itu dia tahu jika Kumboro Rekso telah menerima persembahan pertamanya. Rasa bersalah muncul perlahan, tapi tidak sepenuhnya menguasai dirinya. Karena ada sisi lain dalam diri Sarpajaya yang merasa lebih kuat dan lebih tenang dan lebih siap menghadapi ancaman apapun. Dan sejak saat itu, kekuatan Pralaya Sukma benar-benar hidup di dalam tubuh Sarpajaya. Oke, demikian tadi kisah dari sosok Sarpajaya yang akhirnya menjadi seseorang yang memiliki jaringan luas dalam dunia hitam. Terima kasih telah menyimak kisahnya sampai akhir. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu.